Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa malwafa. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman. Di video kali ini saya Muhammad Fari Fauzi, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan menjelaskan sedikit mengenai definisi dan seputar filsafat ilmu. Sebelumnya video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Saiful Mujab. Dan semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke inti videonya, yaitu mengenai filsafat ilmu. Filsafat telah mengantarkan kepada suatu fenomena adanya siklus ilmu pengetahuan sehingga membentuk suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh dan berkembang secara sistematis sebagai fenomena kemanusiaan dan membentuk banyak sekali cabang ilmu pengetahuan. Sehingga hakikat dari filsafat ilmu adalah yaitu selain sebagai patokan, penentu sekaligus petunjuk arah kemana ilmu pengetahuan berlayar atau berjalan, maka di sini filsafat ilmu juga menentukan kemana ilmu pengetahuan akan diantarkan atau dikembangkan. Lantas, apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Berdasarkan sumber yang telah saya baca, yaitu saya membaca buku ini, buku yang berjudul tentang orientasi ke arah pemahaman filsafat ilmu, karangan Profesor Dr. Mukhtar Latif. Di sini dijelaskan bahwa filsafat ilmu adalah telaah kefilsafatan yang ingin menjawab berbagai macam pertanyaan mengenai hakikat dari ilmu, baik ditinjau dari sudut ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, yang dilakukan melalui proses dialektika secara redik atau mendalam yang sistematis dan bersifat spekulatif. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, filsafat ilmu terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Kata yang pertama yaitu filsafat. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philo dan kata sophia. Yang pertama yaitu kata philo yang berarti cinta, sedangkan yang kedua yaitu sophia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Sehingga disimpulkan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang mencintai kebijaksanaan dan kebenaran. Atau kebenaran ya. Sedangkan kata yang kedua yaitu ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan studi, pengamatan, percobaan yang dikaji untuk menentukan hakikat dan prinsip. Lalu di sini saya akan menyampaikan beragam macam tentang filsafat ilmu dari berbagai tokoh. Di sini saya mengutip 3 tokoh saja, yaitu yang pertama yaitu Lewis Whiteback. Dia mengatakan bahwa philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific as a whole, yang berarti filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua yaitu dari Michael V. Berry, dia mengemukakan bahwa the study of science of the inner logic if scientific theories and the relations between experiments and theory of scientific methods, yaitu yang berarti penelaahan tentang logika intern dari teori ilmiah dan hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Lanjut, yang ketiga yaitu dari May Broadback. Dia mengemukakan bahwa philosophy of science is the ethically and philosophically natural analysis, description, and clarification of science, yang berarti analisis yang netral secara etis dan filosofis, penggambaran dan penjelasan tentang ilmu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari filsafat ilmu. Yang pertama yaitu bersifat umum, yang artinya kefilsafatan di sini tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan objek khusus. Dengan kata lain, masalah kefilsafatan ini sebagian besar menyangkut tentang ide-ide besar. Yang kedua yaitu tidak menyangkut fakta, atau dengan kata lain, filsafat ilmu itu bersifat spekulatif. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan value atau nilai-nilai. Di sini artinya persoalan kefilsafatan ini berkalian atau berkaitan dengan persoalan nilai, baik itu nilai moral, etika, estetika, atau agama maupun sosial. Lalu selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang
metode dari filsafat ilmu. Di dalam sejarah telah disebutkan bahwa sedikitnya yaitu 10 macam metode yang digunakan dalam filsafat, termasuk juga dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu metode kritis. Metode ini dikembangkan oleh Socrates dan Plato. Metode ini bersifat analisis terhadap istilah dan pendapat. Yang kedua yaitu metode intuitif. Metode ini dikembangkan oleh Plotinus dan Bergson. Metode ini menggunakan jalan introspeksi, yaitu penyucian moral, sehingga tercapai penerangan dan pencerahan pikiran. Yang ketiga yaitu metode skolastik. Metode ini dikembangkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas, dan termasuk dalam filsafat abad pertengahan yang bersifat sintesis edukatif. Yang keempat yaitu metode filsafat René Descartes dan pengikutnya. Metode ini dikenal bertolak dari analisis mengenai hal-hal yang kompleks. Dan yang kelima yaitu metode geometri yang dikreasikan oleh René Descartes dan para pengikutnya. Dan yang keenam yaitu metode transendental yang dikreasikan oleh Immanuel Kant. Yang ketujuh yaitu metode fenomenologis yang berasal dari Husserl, yaitu eksistensialisme. Yaitu yang berarti metode dengan jalan beberapa pemotongan secara sistematis atau reduction. Yang kedelapan yaitu metode dialektis yang berasal dari Hegel dan Marx. Metode yang digunakan dengan jalan mengikuti dinamika pikiran atau alam itu sendiri. Dan yang kesembilan yaitu metode neopositivistis. Dan yang ke-10 yang terakhir yaitu metode analitika bahasa yang dikreasikan oleh Wittgenstein. Mempelajari filsafat ilmu yaitu memberikan suatu implikasi terhadap ilmuwan atau akademisi, yakni yang pertama yaitu sebagai pijakan dasar dalam memahami ilmu pengetahuan. Yang kedua sebagai penyandaran konseptual seorang ilmuwan agar tidak terjebak dalam pola pikir atau menara gading, yakni hanya berpikir murni di bidangnya tanpa mengikatkan kenyataan yang ada di luar dirinya. Padahal, aktivitas keilmuan tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selalu stay safe di rumah saja, dan jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan selalu patuhi aturan dari pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.